sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamasjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sadaqallahu. Jamaah maghrib warahmatullah. Dulu di zaman Nabi itu kalau hijrah dari Mekah ke Madinah itu Rasulullah langsung bangun masjid di Kuba. Jadi Rasulullah hijrah nanti beliau sampai di Kuba itu kota Madinah. Nanti beliau di luar, masih di luar, langsung beliau bangun masjid. Nah, waktu bangun masjid ini kan banyak bagaimana Rasulullah meletakkan batu, bagaimana para sahabat bersama-sama sehingga masjid Kuba itu berdiri. Kenapa dibangun masjid Kuba? Setelah jadi bangunannya dibangun isinya. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Isi masjid itu apa? Laki-laki yang mau mensucikan diri, laki-laki yang mau membersihkan diri, penghuni masjid yang mau membersihkan diri. Karena kalau kita membersihkan tubuh kita ini, kalau sakit dari penyakit, masuk puskesmas, masuk ke rumah sakit. Tapi kalau batin ini mau dibersihkan, masuknya ke masjid. Jadi ini masjid Nurul Iman. Masjid Nurul Iman karena kita di Indonesia ini pakainya musola. Kalau di baik Al-Quran maupun hadisnya itu adalah bagaimana masjid-masjid semua di mana disiapkan untuk rumah Allah itu. Jadi masjid itu bedanya satu, kalau di Arab sana itu ada masjid jami, selain masjid jami masjid. Jadi kalau di Jumatan itu namanya masjid jami. Kemudian selain itu masjid. Jadi ini juga masjid, cuman kita untuk mempermudah dikasih namanya musola. Kalau musola itu dalam satu hadis Nabi Muhammad itu, musola itu tempat lapangan terbuka untuk Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya musola. Artinya tidak dipakai terus. Misalnya kita karena membangun buat di pojok sana, itu namanya musola, tempat sholat. Tapi kalau yang permanen itu namanya tapi karena sudah sepakat ulama kita di Indonesia itu mudah, yang dipakai untuk jumatan namanya masjid, yang tidak dipakai jumatan namanya musola. Tapi tetap sholat tahiyatul masjid di sini kalau masuk. Jadi kalau kita masuk itu sholat tahiyatul masjid. Tetap di sini tidak boleh bicara bisnis, tidak boleh. Kalau bicara di luar sana, tetapkan itu bangunan itu ditetapkan. Sehingga kalau ada bicara seperti maghrib, mau bicara usaha, jangan di dalam musola, nggak boleh. Rasulullah bersabda, kalau kamu lihat ada orang bicara dunia di dalam masjid, doakan dia bangkrut. Kenapa banyak pengusaha bangkrut? Rajin ke masjid kok bangkrut? Karena di masjid dia bicara bisnis. Nah, yur pentol, tuh, mudah bangkrut. Boleh, harus kita doakan begitu. Maksudnya dia berhenti. Harus kita doakan, tak boleh. Itu termasuk mengagungkan rumah Allah. Misalnya sekarang kita ke rumah ke Pak Kades atau Pak Camat, kita datang ke sana. Di sana kita main-main, jadi tidak ada kepada Tuhan kita. Apalagi rumah Allah. Nah, untuk anak-anak itu diatur. Untuk orang tua itu wajib menjaga anak-anak. Tetapi jangan dilarang, jangan dilarang. Tapi diatur. Cuman kalau masih dikit, berdosa kita bawa ke masjid kalau nenek berkelaku dengan sana. Jadi anak-anak yang sudah bisa diatur. Walaupun dia pikir kalau bisa dipahamkan, bagus, diajar. Tapi paling afdol anak kecil itu sama ibunya selesai di masjid, sama ibunya ngaji di rumah. Itu paling afdol. Tapi kalau di masjid ini ada diadakan majelis taklim, dan mudah-mudahan Allah dari madrasah ke depan. Jadi kita cetak hafal Quran dan semua anak-anak, jadi tidak perlu susah.
Nanti kan banyak ini yang sudah mondok di kampung mondok di luar, kita pulang, kita siapkan generasi yang ini dari para penghafal Al-Quran. Jadi itu bedanya. Kalau ilmu dunia ini susah dicari, tapi orang mau harus daftar, harus sekolah, harus bayar, harus ini, harus itu. Itu kan dunia, ilmu dunia. Tapi kalau ilmu akhirat itu nggak boleh dipersusah, harus dipermudah. Nah, bahkan nanti dari rumah, dari musola ini sudah mereka hafiz, sudah mereka alim soleh, dari rumahnya jadi madrasah, rumahnya jadi madrasah. Jadi masing-masing rumah nanti menjadi madrasah. Ini sudah akhir zaman mungkin. Akhir zaman mungkin yang belum sampai ini bangun musola ini terakhir lah. Nah, maka bersyukur kita bersyukur, sakamak batu, sakamak semen, kita keluarkan tenaga, insyaallah. Jika dijaga amal qulub. Belum sudah ngejot, sudah bangun musola ini pahala ini macam-macam ya. Masing-masing transfer pahala di malaikat. Saya boleh ambil itu langsung. Lain langsung yang usaha. Tak lain di tempat. Nanti dengan tahu nanti ke BLT le pemerintah segante misal 1 juta. Tadi ada 100, pada 1 juta. Tapi kalau kita bangun musola satu ini 170 kakak. Maka masing-masing kakak itu dikasih oleh Allah satu bangun masjid, satu bangun masjid. Itu bedanya. Jadi itu bedanya kalau kita usaha punya usaha akhirat. Nah, cuma begitu dia masuk misalnya tumpah air gitu, minum, dia mau minum. Nah, tiba-tiba dari atas mungkin liwat anaknya lecet, masuk. Nah, begitu dia masuk ini campuran pesilat. Ini sekarang naik buah berang kan tamu. Dan jadi dia batal. Kenapa? Karena ada najis yang. Nah, begitu juga pahala. Ada orang begitu pahalanya itu dia kemasukan najis, faja'alnahu haba'an mansura. Batal pahalanya itu. Nah, itu yang kita jaga. Berbuat kebaikan, menjaga kebaikan, mempertahankan kebaikan. Itu dulu. Pertama berbuat niat bagus baik, ketahui. Tahap kedua dijaga. Tahap kedua terus nah biarlah legangkan sampai kita bawa menghadap Allah. Jadi mungkin misalnya kita bangun niat dari awal bukan untuk orang seganteng. Wa annal masajida lillah dalam Al-Quran. Wa annal masajida lillah. Seluruh masjid itu milik Allah. Jadi kita sudah mewakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tidak boleh tingginya kecil. Lalu boleh kalau motor berarti tinggi niatkan untuk warga seganteng. Rugi besar. Jadi dia harus gerbangnya besar. Sehingga mobil dari seluruh Sabang sampai Merauke bisa masuk niatkan. Dan dari seluruh dunia bisa. Nah, kita berkhidmat kepada seluruh umat muslim di seluruh dunia. Silakan ke misalnya masjid kita mulai. Tulisannya boleh misalnya tapi kita sebutkan. Jamaah Allah. Kenapa? Karena setiap orang yang datang itu nabi saja dia buat. Sholat, zikir, mau zikir, mau baca Quran, mau dakwah, mau ta'lim, itu semua yang ada di sini kita dapat bagian. Itu sebabnya tidak boleh dosa yang paling besar. Nah, dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar itu, dosa yang paling besar itu kan syirik, tidak ada ampunan. Tetapi ada kesyirikan yang lebih besar tapi tidak disebut. Itu namanya kezaliman. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang besar. Nah, tetapi Allah katakan, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah." Dan siapakah orang yang sangat zalim, lebih daripada syirik, sangat zalim. Dari siapa? Mana'a masajidallah. Orang yang mengusir orang masuk ke dalam masjid. Ayyul qarafi hasmu. Dia bilang, oh ini yang segantin, yang biar, yang situ, yang kamu lah ini. Perbuatan mengusir orang dari masjid itu, kata Allah dalam Al-Quran, itu manusia yang paling zalim. Ini banyak orang tidak sadar. Dia merasa setelah jadi pengurus masjid, dia boleh tidak pilih orang datang ke masjid. Kalau dia datang untuk sholat yang ittifaq, tidak boleh sama sekali. Kalau kita datang, dia datang dakwah yang ittifaq, itu yang sesuai dengan syariat. Tetapi kalau ada taklim yang tidak ittifaq, boleh kita saring. Dia datang itu yang
yang kena dengan zikir tamu kubur akhir deh ngaji dulu. Nah, jangan, boleh kita ittifaq. Karena dalam ta'lim itu boleh kita ada kampanye ikhtilaf. Ikhtilaf yang mengarahkan ke mudaratan besar itu jangan. Kita saling itu menghargai. Tapi kalau ada tentang sholat silakan. Tapi kalau ada dalam pengajian yang isinya fikih berbeda pendapat yang menyebabkan goyang, jangan. Karena saat ini sangat banyak tidak menghargai yang lain, menganggap diri benar, yang lain salah. Apalagi kita harus sunnah yang empat mazhab. Nah, kalau di luar itu, apalagi Wahabi, nah itu kita tidak menerima taklim seperti itu. Tapi kalau sholat, tapi kalau taklim dalam bab itu, kita bicara baik-baik. Misalnya dalam pengajian kita tahu, ini mazhabnya Wahabi misalnya. Kan mazhabnya Wahabi itu satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat itu masuk neraka. Dalam hidup Rasulullah SAW itu nggak pernah makan nasi. Jadi apa hukum makan nasi? Bid'ah. Ya? Bid'ah. Ya bid'ah. Nggak mungkin sunnah karena Rasulullah nggak makan nasi. Berarti selama hidup makan nasi masuk neraka. Jadi bingung kita kan? Hah? Bingung. Sekarang gini, karena hukum dua, bid'ah dengan sunnah. Di dalam hidup Rasulullah SAW itu, ini yang ibadah-ibadah, jangan yang dunia, yang ibadah saja. Dalam hidup Rasulullah SAW itu Nabi SAW itu tidak pernah pakai baju gaun. Nah, kalau sholat, nggak ada sama. Jadi kalau tanya sekarang apa hukum pakai baju gaun? Ya pasti bid'ah. Karena Rasulullah tidak pakai baju gaun. Berarti selama kita pakai baju gaun masuk neraka. Jadi bingung kita. Sedangkan hukum kita itu ada 5. Hukum kita ada berapa? 5. Bahas boleh, kemudian bawahnya makruh, bawahnya haram. Naik ke sini sunat, naik ke sini wajib. Jadi 5. Sekarang saya makan nasi. Hukumnya apa? Itu boleh. Kenapa? Karena kulu wasrabu, makan dan minumlah. Kemudian kulu memang razaqullah halal dan thayyibah, halal dan baik. Kalau ini halal, boleh saya makan. Kalau dia makan digunakan untuk niat ibadah, jadi sunat. Kalau dengan dia makan dia tambah taat kepada Allah. Kalau dia tidak makan nanti bisa mati, jadi wajib. Begitu dia makan, wala tusrifu, sepiring waktu terang. Ambu, malik 2 piring. Ini sudah makruh. Karena dia selesai keterang 2 kali 2 piring, aneh. Masih dulu, maju dulu, bro. Ini makruh dia. Karena wala tusrifu. Buah 2 piring makan terang 2 kali, belum be ambo. Waktu subuh. Lagu ini anak. Main. Pindah, malik 2 kali. Buah 2 kali, bro. Boleh. Terima datang asar, main dohor kelolosan. Kenapa? Penuh ya. Jadi kalau yang begini haram ya. Jadi hukum itu enak. Jadi dibuat oleh ulama itu jadi imam. Sekarang tanya, Nabi hukum merah. Di zaman Nabi itu akan hukum merah. Untuk tempat Soekarno ya. Nabi hukum. Jadi selama hidup Rasulullah tidak tutup kepala dengan topi hitam. Jadi kalau pakai topi hitam itu beda. Jadi selama pakai topi hitam mati masuk neraka. Wah, bagaimana itu? Hah? Bagaimana? Nah, jadi topi hitam kita boleh selesai. Lagu suku batuk sih, baik parah. Baru nanti bersuku tahu masjid, nanti akan bersuku celabet itu baru haram. Karena malik jatuh. Jadi jelas hukum itu. Jamaah Rasulullah. Jadi kalau semua niat kita bangun musala ini untuk kaum muslimin seluruh dunia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Pahala seseorang itu tergantung bobot niatnya. Lamun niat sekedar molek enggak nemu pahala molek kan. Enggak ya mira malih ada sekolah molek bawa ke tundulan atas susah pula. Ketik mau. Tapi kalau kita niat buat masjid ini untuk seluruh kaum muslimin seluruh dunia, datang yang menunggu sami batu zanti itu berarti
nyampe amal ke seluruh dunia. Sebagaimana Rasulullah buat Masjid Nabawi diniatkan untuk seluruh dunia, sampai makin seluruh dunia datang ke Masjid Nabawi. Niat Rasulullah. Ada belo umur dunia ini 300 tahun masih. Yang belum sami wajari tanah dalam kubur lalu pahala 5 kali setelah itu yang kita harap. Makanya yang selamat kata Allah dalam Al-Quran, orang berjuang dengan ikhlas. La'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Terus bersumpah, Fabi izzati falahum biyadahum ajma'in. Ya Allah, kata Iblis, dengan keagunganmu saya akan sesatkan seluruh manusia itu, semuanya. Illa ibadaka minkumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Ini yang kita kejar ketika ikhlas ini yang kita kejar. Berbeda, waktu ikhlas ini yang penting sugul, waktu catat sih Pak Kadus. Terpaksa sugul, emang deh kebeng bantuan. Jangan bisa arwah. Saya ngalamun niat terpaksa, bem lelah. Ben pengot, dia mau pahalu. Kerugi dia. Lagu iya niat bilang pertama ni ke, ayah pun maksud pengajian itu. Bau terisak bau, sedek mati, dia bau terisak. Dia hebat. Lagu lamun tina balik, apalagi dicoba di bengkok bawa, no dia terisak. Lagu lamun niat kebagusan, bau terisak. Wah setengah pun sadar, ikhlas pirat, nani ikhlas. Bengkokin. Kamu bilang sejam ngecor, sejam bagian jok masjid, nanti terujang. Jadi bukti ikhlas lebih. Dia perlu tempuh, berarti itu memperbaiki niat dari awal. Itu cara kita perbaiki niat dari awal. Sehingga niat itu menentukan. Makanya dari awal waktu pertemuan sama para tokoh berganti niat, luruskan niat. Kita semata-mata ingin membuat rumah Allah untuk seluruh kaum muslimin. Kita mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia niat. Lamun dia niat niki dinarak dengar. Lamun dengar berarti dia ikhlas, dia pasti dia ikhlas. Sehingga lamun dengan ikhlas itu dia mungkin ya dengar. Mungkin stop mengkal yang di Mataram 2 jam 10 malam. Kira-kira arak masih mengkal 10 malam jumpa. Arak. Bu arak kemadian sedikit. Lain motor lah dinarak. Kali sedikit engkel ni kedua. Stop. Sampai arak sakit dengan toa ni. Orang tua kita akhirnya sogol kacang 10. Minum belum dahasa. Kira sini engkau. Saya bengkel. Ya, makanya ajar internet. Lain lamu kode le pancor, le pamongkos dia. Kayak kode biara Mas Bagi. Ingat sih. Saya ini luar biasa. Ingat kita orang sekolah. Biasa kadu terlebih dulu. Tidak iya. Lebaran doang waktu aliyah semuanya 1 meter motor lalu selalu belo. Pak Romi teman sekolahnya. Jadi belo, selalu belo. Kita tahu pancor Pak, pancor. Yang datang berhormatan, yang bayar, kue doang itu. Kadu belanja. Allah yarham. Benar tak? Allah yarham. Jadi yang kali itu pilih sih, ini sih baru. Selain plus atap pensekat. Sak milu petang dasa. Okay? Yang ikut berapa? 40 orang. Arah lah. Sekat-sekat aneh saya kan mikrofon jadi tahu. Lagi jauh Pak nyampe, ini malam dalam mobil. Jauh kancil dia waktu petang dasa. Nyawal wah, yang bawa kue contoh, yang bawa kursi tamu wah. Ya pasti mau nyampe nih ke di Mataram. Tapi kalau kita nyengan-nyengan det-medet ke Belen, kan kakak gigi doang des mau yo. Kita harap mungkin mau. Begitulah kata ulama. Ciri orang ikhlas itu seperti itu. Jadi makin kita berjuang ini ibarat kendaraan menuju akhirat. Ya. Kendaraan kita menuju akhirat. Iya, teman dengar gara-gara dia tadi ngomong besin keseket dia warni dengar ruang tahan lu. Nanti meriam ini tugasnya sini ini meriam. Ina itu. Daerah. Angkat dia meriam. Masih jalan tengah kan.
kuat jangan menu lamun meriang tu giliran kan aku di lurung ini Senin dulu iya katakan itu di lurung harap Senin tak kosong ndek halo lamun dia meriak dia mau nabi-nabi nabi sayang terlihat rezeki sayang jauh ini buat tulis si Allah Ta'ala dengan cara beli ini kalau ngecor pilih ngecor ngalir itu hebat ndek meriak ndek mau. Jadi, namun dengan ikhlas diri itu dia mungkin yang ngerti. Jadi ini perjuangan ini jamaah. Saya tadi tamu untuk masing-masing ke tamu. Arah ketekan ngerawat diri tamu. Arah tuh hasil salah batu. Dengan kamu telah tuh hasil minum air salah tuh. Padahal ini juga keren telah. Tidak dengan kesalahan. Bapak tadi nyalahan dengan ini. Kemudian si setan adik sasiri saling benci mulai kawan engkau. Sida-sida mesak buat. Pembesidang saya dah itu di tengok. Mulai nopi pahala dia entar. Dia pun perlu niat di awal bagus, dalam perjalanan harus dijaga, harus saling jaga. Harus saling jaga. Dapat teribut lagu tebarang jauh lebih mulia, lebih selamat di hadapan Allah dari berpisah dapat diribut. Akan bertanya kenapa dia dek kau ribut aku dek nyampe. Nah, tak ribut saling dodok dalam engkau nyampe. Jadi beriuk ini bangun saling gitu. Suruh sebelah tereng lima, terlalu jauh. Itu udah bak pelit situ. Awan yang pelit pokok satu jeruk lemak ngerokok. Jadi pelit. Terus kita nyoba kita tereng balik makanya atau sebelah jauh. Mulai saling. Mana ayam yang milih bedai. Bersapa. Buat telak sepi le masih. Kembali nakak di pasir situ dek kau ribut. Dek beribut lek balik, dek selamat. Ribut lagu berjuang selamat. Gak teribut lagu bersatu bersama. Insya Allah kita selamat. Walaupun kita tidak mau ribut tapi tidak untuk kebaikan, aman-aman dek selamat. Kemudian misalnya jangan ada baru untuk bergabung, kau ribut tiba, pelagaan baik manuk. Makin lamun bingung dah tak saling rebut mau ontak alhamdulillah. Dia ontak anak piara. Empong kan. Jadi empong aja paling main. Anak sih dengan doang ke. Lamun kakak dia nyerimut paling main dia kita. Dia dengan doang nyerimut diwin. Dia mau tolakan. Namun pak lamun bere kuat mono baik orang. Kuat dalam. Lamun bere cepet mono baik elok. Lupa dia tolak kan. Kalau isi dia dengan doang. Bagus tak aja. Ikhlas maksudnya. Saya nggak lamun ikhlas lapak. Ini dunia doang mending. Baik di zaman